Syahdan bermula makam Bakabillah itu terlebih mulia dan terlebih tinggi daripada makam Pana. Karena makam Pana makam binasa dan hilang di bawah ahadiyatullah. Panah itu hilang, tenggelam. Ada sadar diri lagi. Ada denang sembahyang, ada denang melakukan apapun. Tadi ingat laginya. Dan makam Baka itu makam yang tetap dan kekal di dalam wahidiyatullah ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Dan lagi pula makam Baka ini kembali kepada zahir syariat. Masih membahas tentang makam Bakabillah. Dan lagi pula makam Baka sesudah makam Pana ini kembali kepada zahir syariat. Berbeda dengan fana. Orang yang fana semalam, akal basyariyah, akal manusianya tidak berfungsi, sehingga syariat juga tidak dituntut. Nah, ketika seorang aulia kembali ke makam Baka, dia kembali akal basyariyahnya ada dan juga rabbaniyahnya, maka dia kembali kepada zahir syariatnya, sadar. Ketika melihat diri, melihat makhluk ini menunjukkan Allah Ta'ala. Ketika memusyahadahi Allah Ta'ala, menyaksikan Allah Ta'ala, dia sadar dari Allah Ta'ala inilah sumber seluruh makhluk. Artinya akalnya sudah jalan, akal manusianya ada, sehingga dia kembali kepada zahir syariat. Ada kewajiban sembahyang sampai sembahyang, ada kewajiban puasa, kewajiban zakat, haji, silaturahim dan sebagainya daripada perkara-perkara syariat dilakukannya. Apabila orang pana hanya kada tahu lagi di syariat. Kembali kepada zahir syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengerjakan ia akan suruh syarat, mengerjakan dia akan perintah agama, dan menjauhi tegah syara atau menjauhi larangan agama, dan memberi ia akan yang mempunyai bagian akan bagiannya,
Artinya dia menjadi orang yang menunaikan hak. Ini hak si A, ini hak si B, ini hak si C, ini lain hak diriku, ini hak orang lain, ini hak anak, ini hak istri. Ketika kembali ke syariat, zahir syariat Nabi, dia menjadi orang yang adil. Arti adil, dia meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini hak. Kayak asal. Nah, makanya para wali-wali yang nampak, yang masyhur, yang sudah melewati makam fana, mereka arif, bijaksana, syariatnya nampak, kelihatan kayak apa yang diperbuat oleh Nabi, mereka perbuat. Yang ditinggalkan Nabi, mereka tinggalkan. Kada macam-macam mereka. Berfatwa kada sembarangan. Berfatwa sesuai referensi literasi kitab para ulama, ijtihad para ulama. Kalau berfatwa kada mau sembarangan. Kenapa? Ada syariat yang menuntun sudah. Ada syariat yang menuntut mereka. Dan menyempurnakan ia tiap-tiap yang mempunyai hak akan haknya, adilnya. Maka jadilah ia ketika itu baqabillah, yaitulah yang dituntut. Nah, makam baka inilah yang dituntut. Kada cuma sampai makam fana, tapi makam baka. Bila makam baka ini sampai, ini kekasih Allah, ini wali Allah. Dan ketahuilah olehmu bahwasanya yang diharamkan membuka rahasia itu, yaitu pendapatan zauq ma'rifah. Bukannya haram membuka ilmu ma'rifah. Kan dijelaskan. Semalam ada hadis Nabi, walillahi maharimu falatahtiquha. Bagi Allah itu ada rahasia-rahasia yang dilarang kita membuka. Nah, yang dilarang membuka ini adalah pendapatan zauq, rasa ketika kita dengan Allah Ta'ala, ketika ma'rifah kepada Allah, yang kita dapatkan itu yang dilarang membuka rahasianya. Nah, kalau membuka ilmunya, tata cara untuk mendapatkannya itu boleh. Jadi ujar pengarang bahwasanya yang diharamkan membuka rahasia itu yaitu pendapatan zauqi ma'rifah. Idraknya itu nanang dilarang dikisahkan. Nang ketika inya sudah mengenal Allah, merasakan kayak apa mengenal Allah, nah itunya nang kada boleh dikisahkan. Amun caranya, ilmunya boleh aja dibuka. Bukannya haram membuka ilmu ma'rifah dan mengajarkan dia seperti sangka orang yang jahil. Hanya saja yang demikian itu wajib, bukannya haram. Nama ajarkan boleh. Nang kada boleh itu ketika sudah memperdapati zauq, nah itu nang dibuka, nah itu nang kada boleh. Makanya orang-orang fana itu mereka untuk menjaga syariat dibunuh. Orang yang tenggelam dalam laut ahadiyat untuk
menyelamatkan syariat, mereka itu dibunuh. Syahdan, hasilnya bahwasanya makam itu dua perkara. Nah, jadi makam baka itu dua perkara. Pertama, syuhudul kasrah bil wahdah, artinya pandang yang banyak di dalam yang satu. Yang kedua, syuhudul wahdah bil kasrah, artinya pandang yang satu di dalam yang banyak, seperti yang telah lalu disebutkan. Syuhudul wahdah bil kasrah, syuhudul kasrah bil wahdah, memandang yang banyak di dalam yang satu, melihat daun, ranting, dahan, batang, akar. Nah, ternyata asalnya satu, yaitu biji juga. Atau sebaliknya, syuhudul wahdah bil kasrah, memandang yang satu pada yang banyak, melihat biji, lalu sadar dari biji inilah timbul akar, batang, dahan, ranting, daun, buah, dan sebagainya. Nah, itu baka, itu kayak itu cara memandangnya. Jadi melihat makhluk justru ingat dengan Allah, melihat menyaksikan Allah, memusyahadahi Allah, justru sadar dari inilah muncul adanya makhluk. Jadi kada pernah lupa dengan Allah selama-lamanya. Syahdan, bermula makam baka billah itu terlebih mulia dan terlebih tinggi daripada makam panah. Karena makam panah makam binasa dan hilang di bawah ahadiyatullah. Panah itu hilang, tenggelam, ada sadar diri lagi, ada denang sembahyang, ada denang melakukan apapun, ada ingat laginya. Dan makam baka itu makam yang tetap dan kekal di dalam wahidiyatullah ta'ala. Dan lagi makam panah itu yaitu pandangmu bahwasanya tiada yang maujud, hanya Allah ta'ala. Nah itu panah, orang panah ada lagi yang maujud selain Allah, termasuk dirinya. Makanya ketika ditanya siapa engkau, bisa aja ujarnya annal haq, aku Allah, ujarnya. Karena kada ada yang maujud dalam pandangan orang panah itu kecuali Allah. Dan makam baka itu yaitu pandangmu akan bahwasanya hawiyatullah ta'ala, kebenaran Allah ta'ala, dan kayumiyahnya, ketegakannya itu apa? Ketegakannya itu sari dan qaim, atau bangun pada tiap-tiap zarratul wujud. Jadi kalau orang pandangan panah, kada ada yang mewujud kecuali Allah. Semuaan Allah, termasuk dirinya, orang lain, kada ada yang mewujud. Kalau baka, dia pandangannya itu kayyumiyah, ketegakan segala sesuatu itu bahkan zarratul wujud
sekecil zarrah pun itu adalah dari tidak sunyi daripada Allah Ta'ala. Kenapa sesuatu itu tegak? Kenapa sesuatu itu ada? Ada juga, cuma adanya karena Allah. Kalau pana, ada sama sekali nang lain, nang ada cuma Allah. Melihat ayam Allah Ta'ala, melihat itik Allah Ta'ala, melihat gunung Allah Ta'ala, melihat langit Allah Ta'ala, kadang mewujud kecuali Allah. Itu pana itu. Kalau baka ini kayyumiyahnya, gunung ada, cuma berdirinya gunung itu karena tajalli wujudnya Allah. Gunung ada, cuma itu tajalli daripada wujudnya Allah. Mempana gunung kedada nang ada cuma Allah. Nah, kayak itu. Jadi kayyumiyah, ketegakan pada tiap-tiap zarratul wujud. Artinya setiap sekecil apapun yang mewujud di alam semesta itu kada sunyi daripada wujudnya Allah. Adanya Allah lah maulah itu ada. Nah, jadi orang pana itu kada menghilangkan nang orang baka kada menghilangkan nang lain. Cuma sebab ada nang lain ini Allah Ta'ala. Kalau pana habis kada ada lagi nang lain, nang ada Allah semua. Dan lagi dinamakan makam baka itu dengan makam tajalli, makam nyata dan makam zahir atau nampak. Dan makam mara'aitu syai'an illa wa ra'aitullah ma'ahu. Tidaklah aku lihat akan sesuatu melainkan aku lihat Allah Ta'ala besertanya itu sesuatu. Itu makam baka itu ada 4. Pertama, mara'aitu syai'an illa wa ra'aitullah ma'ahu. Tidaklah aku melihat sesuatu melainkan melihat Allah bersama itu sesuatu. Sesuatunya tetap ada. Kalau fana, sesuatunya ada. Kalau baka, ini melihat juga dengan sesuatu, tetapi tidaklah dia melihat itu sesuatu melainkan melihat Allah bersama itu sesuatu. Yang kedua, wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah bihi. Tidaklah dan tidak aku lihat akan sesuatu melainkan aku lihat atau aku pandang Allah di dalamnya itu sesuatu. 2 sudah. Ini melihat sesuatu juga, tapi melihat Allah di dalam itu sesuatu. Nang pertama tadi bersama sesuatu, nang kedua ini di dalam itu sesuatu. Nang ketiga, wa mara'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qablahu. Tidaklah aku melihat sesuatu melainkan melihat Allah sebelum itu sesuatu. Sebelum melihat sesuatu, Allah dahulu nang diingatnya, penyebab adanya nih Allah. Nang keempat, wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah ba'dahu. Tidaklah aku melihat sesuatu melainkan melihat Allah sesudahnya, sesudah itu sesuatu. Jadi orang baka itu kada pernah lupa dengan Allah meskipun ada juga makhluk. Ada sesuatu masih, cuma tetap melihat Allah bersama itu sesuatu, atau melihat Allah di dalam itu sesuatu, atau melihat Allah sebelum itu sesuatu, atau melihat Allah sesudah itu sesuatu. Melihat tasbih, melihat Allah bersama itu tasbih,
atau tidak bersama tetapi pada di dalam itu tasbih, atau sebelum melihat itu tasbih melihat Allah sudah, atau sesudah melihat itu tasbih melihat Allah. Walhasil kada pernah lupa dengan Allah meskipun ada makhluk. Artinya di manakah inya berada, dengan siapa inya, di manakah, kada pernah lupa dengan Allah. Kalau pana sesuatunya kada ada lagi. Tidaklah Allah melihat Allah. Maka itu ya. Kada ada melihat apa-apa, nang melihat Allah, nang dilihat Allah. Nang tu orang pana itu. Kada ada lagi sesuatu. Sehingga bila ditanya orang siapa ikam, Allah ajarnya. Itu fana itu. Dan fana ini di bawah daripada makam baka. Nah, orang baka biasanya melewati fana sudah. Cuma inya kembali ke makam baka. Dan baka ini lebih tinggi daripada fana. Wa mara'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qablahu, artinya dan tiada aku lihat akan sesuatu melainkan aku lihat Allah dahulunya, artinya sebelumnya. Wa mara'aitu syai'an illa wa ra'aitullah ba'dahu, dan tiada aku lihat akan sesuatu melainkan aku lihat Allah Ta'ala sesudahnya. Tetapi makam baka ini tiada hasil ia, melainkan kemudian daripada sesudah hasil makam fana. Makam baka ini kada didapat kecuali sebelumnya merasakan fana. Cuman ada nang fana ini kada kembali ke baka. Kayak Siti Jenar itu fana berterus-terusan sampai mati. Abdul Hamid Hambulung, siapa lagi, Ali Pansuri, Al-Hallaj, Ibnu Arabi, itu orang-orang yang fana kada kembali ke baka. Sehingga untuk menyelamatkan syariat mereka ini dieksekusi. Sunan apa? Siti Jenar zaman dilantiknya Raden Fatah, nah dieksekusi. Karena banyak orang yang tersesat umpat, banyak orang yang tersesat. Nah, jadi untuk menyelamatkan syariat dieksekusi mereka. Nah mereka ini fana aja. Padahal sebelum makam baka itu harus fana dahulu. Cuma ada orang fana tuh sebentar, habis itu langsung ditarik ke makam baka. Maka sekali tarikan Allah Ta'ala, meskipun hanya sekejap, satu kali jazbah, merasakan dia daripada makam fana sekejap, itu dia kada akan pernah lagi lupa dengan Allah selama-lamanya. Dia akan selalu ingat, tidak diselang-selangi gaplah, kada diselang-selangi lupa. Awan Tuhan ingat terus dalam keadaan suka, duka, sempit, lapang, sendirian, tengah orang ramai, sirriyah, alaniyah. Nya kada pernah lupa dengan Allah, karena nya pernah sudah dijazbah Allah. Nah, jadi yang dikisahkan di sini kisah orang sampai ke makam baka. Amun kayak kita ini tetap kada ingat melihat sesuatu, mengingati melihat Allah sesudah itu sesuatu, sebelum itu sesuatu, bersama itu sesuatu, di dalam itu sesuatu. Itu mencobai memandang kaina lupa itu.
Kenapa kita kada berada di makam baka itu? Ini nang dikisahi di sini tentang kayak apa pandangan orang baka terhadap sesuatu. Ini melihat Allah bersama itu sesuatu, atau melihat Allah di dalam itu sesuatu, atau melihat Allah sebelum melihat itu sesuatu, atau melihat Allah sesudah melihat itu sesuatu. Kita pernah kada makam baka, kita hanya memusyahadahi, tapi kayaknya kada ingat karena bukan berada di makam. Cuma kita tetap kawal musyahadah, tapi belum berada di makam baka. Musyahadah ini misal kita melihat sesuatu, imbah itu ingat, oh Allah Ta'ala juga asalnya ini terjadi dari kudrat iradat Allah, ini menunjukkan jamalnya Allah, ini menunjukkan jalalnya Allah. Nah kita ingat sesudahnya, bisa ke itu, tapi belum berada di makam baka kita, cuma musyahadah aja. Orang berada di makam baka itu otomatis kada musyahadah lagi nya, otomatis zauqnya itu zauq otomatis. Karena ada wahdatul wujud, ada wahdatul syuhud. Nah kita nih syuhud aja, syuhud musyahadah. Jadi nanti kisahkan di sini orang namanya mencapai makam baka, maka pandangannya seperti itu. Orang mencapai makam fana, pandangannya seperti itu. Kita belum mencapai itu. Kita hanya dikisahi bahwa orang fana atau kayak ini, orang baka atau kayak ini. Bukan kita harus kayak ini nah supaya baka, kada. Karena ini bila sudah makam baka, ini otomatis kayak itu maksudnya. Bila makam fana otomatis kayak itu pandangannya. Kalau kita kita ini belajar memusyahadahi, memandang, mentauhidkan Allah pada af'al, perbuatan, mentauhidkan Allah pada sifat, mengesahkan Allah pada asma, mengesahkan Allah pada zat, itu aja. Nah kaina bila dirasakan Allah fana, maka kayak tadi hasilnya, cara pandang kita. Bila diberi Allah makam baka, maka kayak tadi cara pandang kita. Dan itu kada kawa kita ulah-ulah. Tetapi makam baka ini tiada hasil ia, melainkan kemudian daripada sesudah hasil makam fana. Dan fana ul fana, yaitu baka. Fana ul fana, panaknya fana lagi, ia baka. Dan hasil makam baka dengan jazab, ditarik Tuhan langsung bisa baka, tiada terdahulu makam fana, itu nadir. Arti nadir itu jarang. Langsung makam bakanya dijazab oleh Allah tanpa melewati makam fana. Boleh jadi cuman nadir, jarang. Kebanyakannya ini merasakan dahulu yang namanya fana, baru ke baka. Ada orang baka langsung tanpa merasai fana, nadir, jarang. Arti jarang itu 1000 belum tentu 1 itu. Yakni jarang didapat. Dan berkata Syekh Ibrahim Ibnu Sufyan qaddasallahu sirrah, bermula fana dan baka itu yaitu mengandung ikhlas akan wahdaniyat dan sebenar-benar kehambaan.
dan barang yang lain daripada ibarat itu maka yaitu sesat dan zindik. Karena lazim berhimpun syariat dan hakikat seperti yang telah lalu pada perkataan Imam Junaid radhiyallahu anhu. Jadi baka itu kembali berhimpun syariat dengan hakikat. Kadang mau syariat saja, kadang mau hakikat saja. Bila syariat saja tanpa hakikat, orang itu fasik. Bila hakikat saja kada pakai syariat, zindik. Zindik itu kafir. Nah, ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Junaid al-Baghdadi. Jadi orang baka kembali ke situ. Kemana? Ujar Imam Junaid, man tafaqqaha bi ghairi tasawufin faqad tafassaqa wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazandaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Itu perkataan Imam Junaid. Barang siapa tafaqqah bi ghairi tasawuf, yang pakai fikih aja, syariat aja dipakai, tapi tanpa tasawuf, orang ini fasik. Kenapa jadi fasik? Nang panting kena bujur, nang panting syariat selamat. Urusan tasawuf ada peduli, nani fasik. Contoh, orang ilmu fikih aja dipakai, kada bertasawuf. Ini kaum akal-akali hukum supaya selamat urusan fikih. Nang kita kisahkan biasa, ini orang jual beli kendaraan mobil, sepeda motor misal. Di dalam jual beli itu ada zakat. Bila sampai nisab, sampai haul, dihitung nih sahaul, nisabnya sampai, maka wajib zakat. Maka orang ahli fikih ini bisa menyelamatkan supaya jangan berzakat. Nah, dari segi fikih selamat. Lalu berjualannya 11 bulan sudah. 11 bulan sudah. Maka ujarnya, aku ampih berjualan. Toko ditutup dan bepadah ampih berjualan. Maka 11 bulan ini kada sampai sahaul, maka kada wajibnya berzakat. Nah, ini fikih kada wajib zakat karena kada sampai haul. Tapi dari segi hatinya, niat berhenti itu supaya jangan berzakat. Nah, ini fikihnya selamat, tapi jadi orang fasik. Kenapa fasik? Mengakal-akali hukum Tuhan. Amun tasawuf nang dipandangnya Allah, meskipun nih selamat secara syariat, cuma aku nih mengakal-akali hukum Tuhan. Nah, ada boleh fasiknya. Contoh, memelihara kambing 40 ekor. Wajib sampai satu nisab itu terputar sahaul. Kambing itu nisabnya berapa? Baru berzakat 40 ekor. Dan dipiara 1 tahun. Bila sampai 1 tahun, berzakat seekor. Ingunnya 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan. Sebulan lagi berzakat. Maka seikung disumbalinya supaya kurang nisab. Jadi 39. Nah, dari fikih selamat. Kenapa?
kada wajib zakat. Karena wajib zakat tuh bila satu nisab diingun sampai 1 haul. Ini sebelum 1 haul nisabnya berkurang, disumbelihnya seikung. Nah, pikir selamat, tapi niatnya di dalam hati untuk supaya jangan berzakat. Nah, ini tetap kena hukum. Nah, itu barang siapa tafakkah syariat aja, pikir aja, tapi tanpa tasawuf, kadang memikirkan Allah melihat isi hatinya, kadang memikirkan bahwa Allah selalu mengintai dirinya. Nah, ini fasik. Wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazandaqa. Barang siapa bertasawuf tanpa fikih, maka orang itu zindik, kafir zindik. Kenapa jadi kafir? Inya bisa menghalalkan nang haram, menghalalkan nang haram dengan alasan milik Allah Ta'ala juga. Seluruhnya perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Jadi aku berzina ini Allah Ta'ala, aku berjudi ini Allah Ta'ala. Nah, boleh aja. Nah, syariat kada dipakainya, maka membolehkan sesuatu yang diharamkan itu kafir. Mencuri boleh aja, ini mencuri ini tuh kita kada ada daya dan upaya. Omong aku hendak mencuri, berarti Allah nang mencuri. Nah, kafir itu kafir jindik ngarannya. Kenapa? Kada memakai syariat lagi, menghalalkan nang haram. Akhirnya kan sandal orang di masjid habis. Sandal siapa? Pandang olehmu, apa yang ada di muka bumi ini seluruhnya milik Allah. Sandal orang berarti sandalnya pun Allah juga. Ambillah, nama ambil ni Allah juga. Nah, siapa? Allah nih. Kawalah aku ni kada ada daya dan upaya. Nang ada daya dan upaya tu Allah. Berarti nama ambilnya siapa? Allah. Nang diambil bang, ampun Allah juga. Itu man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazandaqa. Barang siapa bertasawuf hakikat aja dipakai tanpa fikih, tanpa syariat, maka kafir zindik. Ini membolehkan sesuatu yang haram kaina, atau mengharamkan sesuatu yang halal. Jadi pohon orang ia ampunnya, buah orang ia buah ampunnya, harta orang ia hartanya. Kenapa? Ampun Allah Ta'ala aja semua. Man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa menghimpun keduanya, syariat dengan hakikat, fikih dengan tasawuf dihimpun, digabung, maka itulah nang hak, itulah nang benar. Nah, orang makam baka dia pasti berada di sini. Kada cuma syariat saja, kada cuma hakikat saja. Kalau pana hakikat saja kena, tapi inya pana kada bermasalah. Nang bermasalah tu orang kada fana menggawi-gawian orang pana. Pana kada beduin kepala ngalu, kada baruku ngalu. Tanyai orang siapa ikam? Allah Ta'ala aja. Kenapa aja orang? Aku pana aja. Pana dari mana? Merasa masih baru lapar masih. Orang pana itu makan gin kada hendak paginya. Orang pana itu kada ingat dimakan, kada ingat diminum. Ngarannya fana.
orang baka inya kembali ke adab, menghimpunkan keduanya, syariat dengan hakikat, fikih dengan tasawuf. Kita fikih aja bisa fasik tadi, tasawuf aja bisa jindik. Karena lazim berhimpun syariat dan hakikat. Lazim itu wajib maksudnya. Seperti yang telah lalu pada perkataan Imam Junaid radhiyallahu anhu. Setelah itu tatkala hasil pada seseorang makam panah filah dan baka billah. Keduanya panah suah, baka suah juga sudah. Niscaya memperoleh dia akan lezat musyahadahnya akan Allah Ta'ala. Nah barulah musyahadahnya tu lezat. Amun belum merasakan fana, belum merasakan baka, biasa aja musyahadah. Karena nang dimusyahadahi kita apaan asma sifat. Maka ada nang bersifat jalaliyah, nang bersifat kekerasan Allah, nang kita pandang nih, nang kita musyahadahi. Karena kita belum panah, belum baka, maka kada merasa lezatnya itu. Ada nang jalaliyah, ada jamaliyah. Jamaliyah itu sifat-sifat keelokan Tuhan, melihat rahmannya, rahimnya, al-ghafurnya, al-latifnya, as-sattarnya. Nang kita lihat nih nang ilok-ilok sifat-sifat Allah. Nah ada kaina nang kita musyahadahi itu nang sifat kekerasan, jambarnya, kaharnya, kambitnya, abdarnya, sakjabarnya, sifat-sifat keras. Maka amun kita kada lezat belum. Amun orang sudah makam panah baka ketika musyahadah mereka merasa kelezatan. Atas berjinak-jinakan dengan dia, bermesra-mesraan dengan Allah. Kenapa? Ini makamnya sudah sampai wahdatul wujud. Kalau kita wahdatul syuhud, wahdatul syuhud kita. Dan sampailah ia kepada martabat segala siddiq yang mukarrabin. Dan menjadilah dia ahli tauhid yang sebenarnya, dan bernama ia arif billah. Orang yang mengenal dengan Allah, orang yang mendapat tadi makam panah kemudian baka. Kita nih bang musyahadah aja, belum lagi merasakan panah dan baka, tetapi itulah yang kita tuntut. Dengan musyahadah kita memandang supaya kita ingat terus dengan Allah. Nang kita lihat di alam semesta ini semuaan perbuatan adalah perbuatan Allah, semua sifat adalah sifat Allah, semua asma adalah asma Allah. Ya kalau melihat orang mati semalam, oh Allah bernama Al-Mumit, maha mematikan. Nah jadi nang berlaku ini nama Allah Al-Mumit. Ada orang kaya, Allah Al-Ghani, Al-Mughni. Ada orang pemurah, Allah Ar-Razzaq, Al-Karim. Nah, jadi semua yang di alam semesta ini kita lihat sifatnya, asmanya, af'alnya. Nah, kaina dengan sebab itu kita kada lupa lagi dalam memandang sesuatu, diberilah oleh Allah kaina nang namanya tadi makam panah. Nah sesudah panah kaina kembali lagi ke makam baka. Nah di makam baka inilah yang dituntut, dan mereka itu bernama arif billah, sudah orang yang mengenal dengan Allah.
maka diperolehnya lah daripada Allah Ta'ala pada tiap-tiap napasnya yang keluar masuk pahala 1000 orang mati syahid. Nah orang arif billah tuh kada paparakan wan kita. Bila orang sudah arif billah, sudah pernah dijazbah oleh Allah, setiap hembusan napasnya itu derajat 1000 orang mati syahid. Seperti perkataan Qutbul Ghaus Muhyin Nufus, inna lil arifin likulli nafasin darajata alfi syahidin. Bahwasanya bagi segala orang arif itu, orang yang ma'rifah kepada Allah, pada tiap-tiap satu napasnya yang keluar masuk itu pahala martabat 1000 pahala orang mati syahid pada sabilillah. Itu yang hendak kita perdebati itu apa? Mencapai arif billah, mengenal dengan Allah. Bila kenal dengan Allah, semuaan nilai diamnya, bergeraknya, semuaan berpahala. Tidurnya, bangunnya, berbicaranya, diamnya, semuaan berpahala. Makanya orang wali-wali itu keringatnya, memandang wajahnya, bekas-bekas mereka itu ada asar, ada pengaruh. Karena mereka tadi bernapas saja itu sudah mendapatkan nilai 1000 orang mati syahid. Inna lil arifin likulli nafasin darajatu alfi syahidin. Bahwasanya bagi segala arif itu, arif orang yang mengenal Allah itu, pada tiap-tiap satu napasnya yang keluar masuk itu pahala martabat 1000 pahala orang yang syahid pada sabilillah. Dan didapatnya ketika itu jannatun mu'ajjalatun. Di situ mu'allajah. Tutup balik itu mu'ajjalah. Jannatun mu'ajjalatun, surga nang disegerakan. Belum lagi surga di akhirat, tapi sudah dapat surga nang disegerakan, yaitu ma'rifatullah. Sebagaimana perkataan para ulama, inna fid dunya jannatan man dakhalaha lam yashtaq ila jannatil akhirah ala wa hiya ma'rifatullah. Ketahuilah, kata mereka, di dunia itu ada surga. Barang siapa memasukinya, dia tidak kepingin terhadap surga yang ada di akhirat. Ketahuilah surga itu adalah ma'rifatullah. Kenapa? Ini berjinak-jinakan, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang masuk surga tapi kadang kau melihat Allah, ada. Man kana fi hadzal a'ma wa fil akhirati a'ma. Barang siapa di dunia ini buta, maka di akhirat buta. Nah ini ayat tuh perlu takwil. Ada aliran-aliran yang kada boleh mentakwil. Ujarnya takwil itu kada boleh. Amun kada boleh ditakwil kayak apa ayat ini? Nah, barang siapa di dunia buta, maka di akhirat buta juga. Nah, kasihan benar orang-orang yang buta di dunia. Man kana fi hadzal a'ma wa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Barang siapa di dunia buta, maka di akhirat buta. Amun kada ditakwil, kan ada kelompok-kelompok nang anti takwil nih. Jurang di aras, Allah bersemayam di aras tuh harus ditakwil. Kada ajanya kada boleh takwil.
berdiam di aras jua ya Allah. Nah ya, itu harus ayat mutasyabihat tuh boleh ditakwil karena ada mazhab tafwid, ada mazhab takwil. Takwil istawa di situ, istawla menguasai aras maksudnya. Istawa itu takwilnya istawla menguasai aras, bukan berdiam di aras. Kenapa? Amun berdiam di aras bertentangan dengan ayat yang lain. Laisa kamitslihi syai'un. Allah kada seumpama dengan sesuatu. Amun bertampat berarti sama on sesuatu ngarannya. Nah makanya ditakwil ayat itu. Apa takwilnya? Istaula, istawa di situ maksudnya menguasai aras. Amun kada boleh memakai takwil, man kana fi hadhihi a'ma wa fil akhirati a'ma. Barang siapa di dunia buta maka di akhirat buta juga, maka siannya dubul. Maksudnya barang siapa di dunia akma kada mengenal Allah, wafil akhirati akma, di akhirat pun inya kaina kada kau melihat Allah. Meskipun masuk surga nya kada kau melihat Allah. Padahal nikmat paling besar adalah menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila rabbiha nazirah, ila rabbiha nazirah. Jadi di akhirat tuh melihat Allah bagi orang yang makrifah di dunia. Sampai malam ini malam Jumat, jadi kita kembali mengadakan zikir. Jadi zikiran malam Jumat ini nang iyanya berkumpulnya itu kita berzikirnya itu nang iyanya. Ceramahnya tuh ya iya juga, tapi nang iyanya berkumpulan di malam Jumat itu berzikirnya itu menghadiahkan pahalanya itu nang kita utamakan benar. Pengajian banyak aja pengajiannya. Makanya Pak setumat aja pengajian kalau habis zikiran itu. Jadi kepada seluruh jamaah ajak keluarga, kawan-kawan supaya berkumpul kita berzikir setiap malam Jumat, dan kita menjadikan kebiasaan kita adalah berzikir kepada Allah. Jadikan zikir itu sebagai candu untuk kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.